Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam mata pelajaran Quran Hadis batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, saya Fathul Muin, mahasiswa PPG mata pelajaran Quran Hadis batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram dengan NIM 25011113491. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS NW Ijo Badit kelas 8 dengan materi pola hidup seimbang dunia dan akhirat. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiru, ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anak-anak. Pak Guru ulang salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak Pak Guru? Baik, Pak Guru. Alhamdulillah. Untuk kita mengawali pelajaran kita atau sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, maka agar lebih barokahnya apa yang kita pelajari pada hari ini, maka kita awali dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Ilham sebagai ketua kelas pimpin doanya. Siap, mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. Ada yang tidak hadir hari ini? Nggak ada. Hadir semua? Ya. Tapi Pak Guru absen satu persatu. Siapa tahu ada yang lupa, siapa teman yang tidak Hadir. Zubaidi. Hadir, Pak Guru. Kenapa nak Zubaidi suaranya lemah hari ini? Apakah Nanda Zubaidi kurang sehat? Enggak, Guru. Jadi usahakan semuanya ke sana ya. Nanti sekali Pak Guru ulang. Zubaidi. Hadir, Pak Guru. Nah, gitu dong nak, semangat karena kita harus semangat. Muhammad Nur Ali Abidin. Hadir, Pak Guru.
Ali hari ini? Baik Pak Guru. Kenapa Ali nggak masuk kemarin? Masuk Pak Guru. Oh, udah berobat? Tidak Pak Guru. Alhamdulillah. Supratman. Hadir Pak Guru. Oke, bagus. Supratman ini kalian tiru, dia rajin tiap hari masuk ya. Ya. Dan selama semester ini dia tidak pernah alpa. Alhamdulillah tidak pernah izin sakit pun tidak pernah. Nah, jadi kalian ikuti Supratman. Miftahul Khair. Nah, Miftahul Khair. Ya. Ilham Rohul Kudus. Hadir Pak Guru. Nah. Budiman Azmi. Hadir Pak Guru. Dini Ahmadus Solihah. Hadir Pak Guru. Oke Nana, sebelum kita lanjut ke pelajaran kita, coba silakan berdiri semua. Pak Guru mau melihat kerapian daripada baju kalian. Nah, ini tolong dirapikan nanti ya. Ini juga nak ya, dirapikan ya. Silahkan kalian lihat di bawah meja kalian, kalau ada sampah-sampah yang berserakan silahkan dipungut dan ditaruh dulu di dekatnya, nanti pas keluar main kalian taruh di bak sampah. Silahkan ya, dilihat dulu apa ada sampah di sekitar mejanya. Nah, ini kan kalau sudah rapi enak kita memandangnya. Pak Guru pun enak memandang kelasnya kalau rapi. Anak-anak Pak Guru semua, jadi kita ini di sekolah ini bagian daripada berproses. Apa? Bagian daripada berproses. Dalam satu ungkapan dikatakan bahwa wa kullu harfin mustahiqun lil bina. Ketika seseorang mempunyai tujuan, mempunyai cita-cita Bapak Guru semua, maka ada proses yang harus dilewati atau dilalui. Wal aslu fil mabni ayyusakkana. Maka ingat, wahai para santri dan santriwati, ketika kalian melewati proses itu atau ketika kalian sedang berproses untuk menggapai apa yang kalian cita-citakan, tujuankan itu, maka kalian harus sabar, kalian harus tenang, kalian harus sabar. Anak-anak semua, siapa Pak Guru ingin bertanya, siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, angkat tangannya. Ya, semua kita ingin bahagia dunia dan akhirat. Ada yang tahu doa meminta kebahagiaan dunia dan akhirat? Ada yang tahu? Ada. Siapa? Aku. Nah, ya Winda, coba nak berdiri. Nah, coba apa bacakan lapas doa minta kebahagiaan dunia akhirat. Tadi baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tepuk tangan buat Winda. Nah, itu doa kita minta kebahagiaan dunia dan akhirat. Baiklah anak-anakku semua, agar kita lebih semangat lagi atau semangat kita lebih fresh lagi untuk belajar, mari kita sama-sama menyemangati diri kita semua dengan kalimat-kalimat thayyibah. Mari sama-sama. 1, 2, 3.
ucapkan tasbih, ucapkan tasbih. Subhanallah, ucapkan takbir, ucapkan takbir. Alhamdulillah, ucapkan takbir, ucapkan takbir. Allahu Akbar, ucapkan tahlil, ucapkan tahlil. La ilaha illallah. Anak-anak Pak Guru semua, minggu lalu kita mempelajari apa? Isi kandungan surah. Berarti ini masih kurang ingat. Apa pelajaran kita minggu lalu? Isi kandungan surah Al-Mujadalah ayat 11. Untuk Pak Guru tahu apakah nanda-nanda semua masih ingat pelajaran yang lalu, Pak Guru ingin bertanya kepada kalian. Coba siapa yang tahu? Sebutkan dua saja apa daripada hikmah surah Al-Mujadalah ayat 11. Saya Pak Guru. Miftah, coba nak apa kandungan isi surah Al-Mujadalah ayat 11? Sebutkan dua saja. Hikmah surah Al-Mujadalah ayat 11. Satu, menjaga ukhuwah Islamiyah antar umat Islam. Yang kedua, memotivasi sikap saling berbagi kebaikan dalam segala hal. Sudah Pak Guru. Ya. Bagus, tepuk tangan buat kita. Untuk selanjutnya, Pak Guru ingin bertanya kepada nanda-nanda semua, apa aktivitas kita di dunia yang menambah kebaikan kita di sisi Allah? Siapa yang bisa jawab? Saya Pak Guru. Silakan Puziah. Apa itu? Menuntut ilmu Pak. Menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Siapa lagi yang bisa jawab? Saya Pak Guru. Apa itu? Berbakti kepada kedua orang tua. Bagus, tepuk tangan buat keduanya. Itu dua contoh aktivitas dunia yang menambah kebaikan. Yang Fauziah contohkan tadi itu yaitu apa tadi Fauziah? Menuntut ilmu. Maka dalam satu hadis sebutkan au ilmun yantafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya Pak Guru bertanya lagi. Tadi kita menanyakan tentang aktivitas dunia. Sekarang apa aktivitas yang kita harapkan setelah kita apa aktivitas yang kita harapkan agar setelah meninggal dunia selalu mengalir kebaikannya kepada kita? Ada yang bisa menjawab? Silakan Bu Iman. Ya, sholat 5 waktu. Silakan perhatikan anak semua ya. Jadi, adapun tujuan dari pembelajaran kita adalah dengan menumbuhkan cinta pada doa. Anak-anak semua dapat menganalisis isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah tentang doa memohon keseimbangan hidup. Jadi itu tujuan pembelajaran kita. Pada materi kali ini anak semua kita akan membedah atau mengkaji bersama-sama tentang hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bunyi hadisnya yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Coba perhatikan semua mereka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aslih dinil ladzi wa ismatu amri. Ya Allah,
perbaiki bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku. Jadi doa ini begitu sangat penting untuk kita baca. Kenapa? Bait pertama ini Allahumma aslih dinillati wa ismatu amri. Kita minta agar Allah perbaiki din kita, agama kita. Jadi kita minta Allah perbaiki hal yang paling penting di sisi Allah. Apa itu? Agama. Kenapa? Alladzi huwa ismatu amri. Karena agama itulah yang menjadi urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalkan anak semua ya doa ini ya. Karena doa ini sangat penting. Bait yang selanjutnya wa aslih li dunyal lati fiha ma'ashi. Perhatikan sini semua. Dan perbaiki bagiku duniaku yang di dalamnya ada penghidupanku. Kita minta kepada Allah dunia kita Allah perbaiki. Apa di situ dunia kita? Rezeki kita di situ, keluarga kita di situ. Apalagi yang semua sebutkan. Pekerjaan kita di situ. Apalagi kalau kalian apa urusannya? Urusan menuntut ilmu kita. Apalagi urusan sesama manusia. Jadi itu makna daripada wa aslih li dunya yang lati fiha ma'ashi. Kita memohon kepada Allah agar Allah perbaiki dunia kita yang di dalamnya ada kehidupan kita. Allah perbaiki rezeki kita agar rezeki kita dilancarkan dan diberkahi Allah. Allah perbaiki keluarga kita agar bagaimana keluarga kita dibimbing dan diberkahi Allah. Agar pekerjaan kita dibimbing Allah dan diberkahi Allah. Itu makna daripada wa aslih li dunya allati fiha ma'ashi. Selanjutnya wa aslih li akhiratil lati fiha ma'adi. Ya Allah, dan perbaiki bagiku akhiratku yang di sana tempat kembaliku. Dunia ini adalah mazra'atul akhirah, tempat kita bercocok tanam, tempat kita menanam, maka memanen hasil tanaman di dunia itulah tempatnya di akhirat. Di mana semua? Di akhirat. Maka perbaiki dunia kita, maka Allah perbaiki akhirat kita. Maka kita minta kepada Allah dalam doa ini, wa aslih li akhiratil lati fiha ma'adi. Adalah perbaiki akhirat kita yang dimana akhirat itu kita kembali. Maka kalau Allah perbaiki akhirat kita, maka tempat kita kembali adalah surga. Kemana kita kembali? Surga. Tapi kalau kita tidak baik akhirat kita, tentu tidak baiknya akhirat itu tentu karena perbuatan tidak baik itu di dunia. Maka kalau kita tidak baik dunia, maka akhirat kita tidak baik. Maka seiring nanda semua berdoa dengan wa aslih li akhiratil lati fiha ma'adi. Selain kita berdoa agar akhirat kita diperbaiki oleh Allah, maka kita juga punya usaha untuk memperbaiki diri kita dunia dengan cara apa?
dengan cara kita menjalani perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, maka kalau kita sudah menjalani perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka insya Allah Allah perbaiki akhirat kita. Nah, selanjutnya waj'alil hayata ziyadatan fi kulli khair. Jadikanlah ya Allah, jadikanlah hidup ini selalu menambah kebaikan bagiku. Kita memohon kepada Allah agar Allah bimbing hidup kita, agar hidup kita itu semakin dia bertambah, semakin bertambah kebaikan itu. Nah, itu makna doa itu. Kita minta agar setiap bertambahnya hidup kita yang ini dengan pandangan mata kita, pikiran kita, langkah kaki kita, tangan kita, agar selalu semua itu selalu menambah kebaikan. Selanjutnya waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. Coba Ilham, coba lihat dulu ya. Nah, jangan diselain dulu ya. Nah, diperhatikan dulu. Coba perhatikan dulu reaksinya ya. Ya, coba dulu yang depan dia dulu. Nah, coba sampahnya jangan dibuang di luar ya. Nah, sampahnya untuk besoknya jangan dibuang dulu di luar. Itu contoh yang kurang bagus. Nah, jadi perhatikan. Waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. Nah, yang terakhir ini. Ya Allah, jadikanlah kematian sebagai pembebasanku dari kejahatan. Di dunia aku semua hukum itu bisa manusia ubah. Manusia bisa berbuat jahat kepada siapa yang dia mau. Tapi kelak di akhirat manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena semua ada dalam pengaruh apa? Dalam pengaruh pengawasan dan dalam dalam pengaruh pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia tidak diperkenankan untuk bebas mengadili siapapun. Di akhirat yang mengadili siapa? Allah. Dan manusia kalau di dunia dia bebas mengadili siapa yang dia mau, tapi kalau di akhirat hanya Allah yang mampu mengadili manusia. Maka kita minta doa kepada Allah agar kematian kita sebagai kebebasan dari kejahatan dosa, kejahatan fitnah, dan kejahatan yang lain. Nah, itu makna doa ini. Paham tuh? Nah, kalau aku semua paham, nah, silakan sekarang Pak Guru ingin menanyakan satu persatu makna doa itu. Nah, Ilham, silakan maknakan doa yang Pak Guru bacakan ini. Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri. Apa artinya Ilham? Ya Allah, perbaiki bagiku agamaku yang menjadi penjaga urusanku. Bagus. Nah, bagus berarti Ilham memperhatikan. Yang selanjutnya, nah, siapa yang mau menjawab? Nah, Miftah ya. Nah, Miftah, perhatikan apa arti dari wa aslih li dunya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, perbaiki bagiku duniaku yang di dalamnya ada kehidupanku. Ya, bagus Miftah. Yang selanjutnya siapa yang menjawab? Nah, yang ketiga ya. Nah, siapa namanya? Sri Wahyuni. Ya. Sri Wahyuni, apa arti daripada wa aslih li akhiratil lati fiha ma'adi? Ya Allah, perbaiki bagiku akhiratku yang
selanjutnya yang terakhir siapa mau menjawab? Nah, siapa namanya nak? Ratna Zulaini ya. Ratna Zulaini. Apa arti dari waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr? Kalau jadikanlah diri selalu menambah kebaikan dan itu dan jadikanlah kematian sebagai kebebasanku dari kejahatan. Bagus, berarti anak semua memperhatikan. Kita tepuk tangan dulu, aplaus buat yang benar. Oke, nah jadi itulah makna dari hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Sekarang apa kesimpulan daripada hadis yang kita bahas, yang kita kaji, yang kita bedah pada pelajaran kita kali ini? Kesimpulannya adalah kita ini adalah hamba. Maka tentu sebagai seorang hamba, coba jangan unproven ya. Coba jangan sampai mengganggu pelajaran ya. Bisa diperhatikan. Lain kali jangan seperti itu ya. Bisa dipahami. Nah, yang lain juga jangan seperti Sukarman ya. Perhatikan semuanya. Perhatikan Sukarman. Jadi kesimpulannya adalah kita ini hamba. Yang namanya hamba, kita punya Tuhan. Berarti kalau kita minta sesuatu, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita ingin agama kita bagus, terus dunia kita bagus, akhirat kita bagus, hidup kita bagus, dan kita dihindarkan dan kematian kita itu terbebas dari fitnah kejahatan, maka jangan pernah lepas dari berdoa kepada Allah. Berdoalah, minta agar agama kita diperbaiki oleh Allah, dunia kita diperbaiki oleh Allah, terus akhirat kita diperbaiki oleh Allah, dan hidup kita diperbaiki oleh Allah. Dan jangan lupa berdoa agar kita di akhir hidup kita bebas dari agar dibebaskan dari segala kejahatan yang menghalangi kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kesimpulan daripada hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik anak-anak semua, untuk menginspirasi kita untuk berbuat baik di dunia maupun di akhirat, maka kita akan menonton ya satu tokoh dari NTB yang menjadi pahlawan nasional, yaitu Maulana Syekh Muhammad Zain bin Abdul Majid, yang menjadi inspirasi kita atau motivasi kita, yang dimana beliau salah satu tokoh yang insya Allah sukses dunia dan akhirat. Kita tonton dulu ya. Silakan dilihat bagus ya. Oke anak semua, jadi setelah kita menonton salah satu inspirasi dari tokoh nasional, tokoh ulama yang bagaimana hidupnya itu hidupnya itu untuk dunia dan akhiratnya. Beliau itu bernama Al-Alimul Allamah Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Beliau itu adalah pahlawan nasional kebanggaan Nusa Tenggara Barat. Dan beliau adalah seorang ulama internasional kebanggaan Nusa Tenggara Barat. Bahkan saking menginspirasinya seorang
Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Berhubung materi kita pada hari ini sudah selesai, Bapak ingin merefleksi apa yang kita pelajari pada hari ini yang berkaitan dengan hadis riwayat Imam Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berkaitan dengan keseimbangan kehidupan yang seimbang dunia dan akhirat. Setelah kita mempelajari itu semua, Pak Guru ingin bertanya kepada kalian semua atau salah satu yang menjawab dari beberapa kelompok yang kita bagi, apa yang kalian bisa simpulkan atau apa yang kalian bisa kalian dapatkan dari hadis riwayat Muslim ya dari Abu Hurairah tersebut. Siapa coba angkat tangannya? Saya. Nah, coba Ilham. Membantu orang tua, saya niatkan sebagai ibadah. Bagus. Selanjutnya siapa? Saya Nah, silakan. menuntut ilmu saya niatkan sebagai ibadah. Menuntut ilmu saya niatkan sebagai ibadah. Sebagai tindak lanjut dari pelajaran kita pada hari ini tentang keseimbangan hidup dunia dan akhirat, maka anak semua silahkan kerjakan di rumah ya. Tugas bagaimana tugas contoh bagaimana kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Anak semua untuk mengakhiri ajaran kita pada hari ini dan untuk diberkatnya kita awali dengan doa. Maka kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika